طائرا بجناحيه منقضا على فريسته بشراسة ممثلا. Sekretariat Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan komitmen PBB dalam mendukung setiap upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan di Gaza dan mencegah meluasnya konflik Lebanon. Saat ini PBB memiliki sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian yang ditempatkan di Lebanon. Guterres menjelaskan bahwa pasukan tersebut bekerja tanpa henti untuk meredakan ketegangan di wilayah tersebut. Menurut laporan dari Al Jazeera, Guterres menyadari bahwa cara terbaik untuk menghindari meluasnya konflik ke Lebanon adalah dengan mengakhiri perang Israel di Gaza. Guterres juga menyoroti bahwa potensi terjadinya perang habis-habisan antara Hizbullah dan Israel merupakan skenario terburuk yang sangat ia khawatirkan selama ini. Mengingat situasi saat ini, kekhawatiran tersebut semakin meningkat. PBB terus berupaya keras untuk mencegah konflik besar yang dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas regional. Nah, dengan kata lain, serangan yang dilancarkan Israel juga dapat memicu konflik regional antara Lebanon dan Israel. Namun pertanyaannya, seberapa kuat kekuatan militer negara Lebanon? Setidaknya, negara Lebanon diperkuat dengan 2.500 personil di matra udaranya. Gak hanya pejuang hebat, Lebanon juga diisi dengan beberapa persenjataan di pangkalan militer angkatan udaranya. Mulai dari 69 unit helikopter untuk mengangkut personil, 9 unit pesawat latih, hingga 9 unit pesawat serang. Sayangnya negara ini tidak memiliki satupun jet tempur di pangkalan matra udaranya. Mereka hanya diperkuat dengan pesawat serang bernama EMB-314 Super Tucano. Super Tucano sendiri dibuat oleh perusahaan asal Brazil yang bernama Embraer Defense and Security sejak pertengahan tahun 1980-an dan baru memulai penerbangan pertamanya di tahun 1999. Any particular mountains you're looking at? Like, you want that? Super Tucano sendiri dirancang untuk menjadi pesawat serang ringan yang tentu dibekali persenjataan untuk menjalankan misi penyerangan. Tercatat, pesawat serang buatan Brazil ini dilengkapi 2 senjata mesin berukuran kaliber 12,7 mm yang mampu menembakkan 1.100 peluru per menitnya. Gak hanya itu aja, pada pot senjatanya, para awak bisa menggunakan meriam 20 mm yang menembakkan 650 peluru per menit ke area target. Tentu, meriam 20 mm ini bisa diganti dengan senjata mesin berkaliber 12,7 mm maupun berukuran kaliber 7,62 mm. Namun, jika cuma mengandalkan beberapa persenjataan itu aja, Super Tucano belum layak disebut sebagai pesawat serang. Makanya, perusahaan Embraer Defense and Security juga membekali pesawat serang ini dengan berbagai amunisi, mulai dari roket rudal udara ke udara dan juga rudal udara ke darat. Gak cuma itu aja, sang pilot juga melancarkan serangan darat dengan bom serbaguna, bom pembakar, bom klaster, hingga bom berpemandu presisi. Tentu ini membuat Super Tucano cukup mematikan jika melancarkan serangan di darat. Selain persenjataannya, pesawat serang Super Tucano ini juga diklaim memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya. Salah satunya adalah jangkauan dan otonomi yang jauh. Pasalnya pesawat serang besutan Brazil ini tercatat memiliki jangkauan operasional sejauh 2.855 km. Apalagi, pesawat ini juga bisa membawa tangki bahan bakar eksternal bermuatan 400 liter di cantolannya. Dengan begitu jangkauan operasionalnya bisa jauh lebih lagi. Selain itu, Super Tucano juga mampu beroperasi siang dan malam hingga kondisi meteorologi apapun. Gak cuma itu aja, pesawat serang ini juga diklaim mampu mendarat di lapangan terbang pendek yang kekurangan infrastruktur. Tentu, kemampuan ini cukup membantu untuk menyesuaikan misi yang diemban oleh Super Tucano ini.
Right southwest, bad flight. Gonna hold to the south. Kelebihan dari pesawat serang ini juga bisa didapatkan dari kemampuannya mengudara. Buktinya pesawat ini mampu melaju di kecepatan maksimum 590 km per jam. Gak cuma itu aja, Super Tucano juga tercatat memiliki laju tanjakan hingga 3.230 kaki per menitnya. Dan hingga pesawat ini berada di ketinggian 35.000 kaki di udara. Selain Super Tucano, Lebanon juga memiliki helikopter yang juga bisa untuk melancarkan serangan ke wilayah musuh. Helikopter tersebut bernama MD-500 Defender ini. Helikopter ini sejatinya dibuat oleh McDonnell Douglas asal Amerika Serikat yang pertama kali melakukan penerbangan pertamanya di tahun 1976. Dengan perancangan untuk menjadi helikopter militer ringan multiperan, Defender cukup diminati di berbagai negara, seperti negara Argentina, Italia, Jepang, Korea Selatan, termasuk Lebanon sendiri. Helikopter ini juga memiliki panjang 9 meter dan tinggi 2 meter. Dengan ukuran helikopter sebesar ini, Defender masih tetap dioperasikan 2 awak. Meskipun begitu, helikopter buatan Amerika ini mampu melaju di kecepatan maksimum 244 km per jam. Selain itu, kemampuannya untuk mengudara pun juga nggak main-main. Buktinya helikopter ini memiliki kemampuan laju tanjakan 1.700 kaki per menit hingga mencapai batas ketinggian 4.390 kaki di udara. Hebatnya lagi, karena helikopter ini mampu terbang hingga di jarak 589 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Selain itu, helikopter ini juga dibekali berbagai persenjataan dan amunisi untuk melancarkan serangan. Tercatat helikopter Defender dibekali 2 minigun yang ditemani 4 rudal anti-tank, 4 rudal udara ke udara, 2 roket, hingga torpedo ringan. Tentu kelengkapan persenjataan sebanyak ini udah memiliki kemiripan dengan helikopter serang. Namun sejatinya Lebanon juga memiliki drone di matra udaranya. Drone tersebut bernama RQ-11 Raven. Drone ini dirancang oleh AeroVironment untuk menjadi Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV yang diluncurkan dengan tangan. Tentu penggunaan drone ini cukup mudah karena nggak memerlukan alat peluncur untuk menerbangkan drone ini. Water, that's about it. Drone ini mulai diperkenalkan di tahun 2003 dan mulai diproduksi massal di tahun 2004 hingga sekarang. Namun, apa yang spesial dari drone ini? Drone ini memiliki panjang 0,91 meter dan rentang sayap mencapai 1,37 meter. Tentu dengan ukuran sekecil ini, membuat drone ini cukup sulit untuk dideteksi tanpa alat. Bahkan dengan ukuran sekecil itu, drone Raven ini hanya memiliki bobot seberat 4,2 pon atau sekitar 1,9 kg aja. Slot. Itu pun penyumbang bootnya berasal dari bodi, kamera, baterai, dan juga motor listriknya. Nah, kekuatan motor listriknya ini sejatinya nggak begitu gahar. Pasalnya, drone Raven ini hanya mampu melaju di kecepatan maksimum hingga 30 km per jam. Selain itu, durabilitasnya di udara juga nggak begitu kuat. Buktinya drone ini hanya mampu menempuh jarak sejauh 10 km atau selama 60 hingga 90 menit. Sayangnya, drone ini hanya dirancang untuk melakukan misi intelijen aja, bukan untuk melakukan penyerangan. Namun meskipun begitu, drone ini terbilang cukup sukses karena dipakai lebih dari 32 negara, termasuk Lebanon. Slot. Selain drone Raven, Lebanon juga memiliki drone pengintai bernama Scan Eagle. Drone ini dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat bernama Insitu yang sejatinya dimiliki oleh Boeing. Nah, Scan Eagle memulai penerbangan pertamanya di tanggal 20 Juni 2002 lalu dan mulai diperkenalkan di tahun 2005. Dan tentu drone ini lebih hebat dibandingkan dengan drone Raven tadi.
Pasalnya, Scan Eagle dirancang untuk menjadi drone pengintai yang memiliki kemampuan durabilitas tinggi. Buktinya, drone ini memiliki kemampuan untuk beroperasi selama 20 jam lebih tanpa henti. Tentu, kemampuannya jauh lebih hebat dibandingkan drone Raven yang hanya mampu beroperasi selama 90 menit. Selain itu, drone ini juga cepat di udara. Bayangin aja, Scan Eagle mampu melaju di kecepatan maksimum hingga 80 knot atau sekitar 148 km per jam. Bahkan diklaim, drone ini mampu terbang hingga di ketinggian 19.500 kaki di udara. Scan Eagle juga membawa kamera elektrooptik dan juga inframerah, sehingga meningkatkan kemampuan intelijennya di wilayah musuh. Selain itu, drone ini juga memiliki jangkauan kontrol hingga sejauh 100 km. Hal ini tentu memberikan keamanan yang tinggi bagi pengoperasian drone Scan Eagle.